Halo saudara, senang sekali saya Ima dari Sasmita kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur di antaranya. Tim SAR gabungan mengevakuasi pendaki yang hipotermia di puncak Gunung Lemongan, Lumajang. 3 wanita di Bondowoso dibekuk polisi karena menipu sejumlah perempuan dengan modus investasi beras dan mobil. Nikmatnya sajian rawon legenda Surabaya yang menggunakan daging iga sapi dan kuah yang pekat. Saudara, pasca jalan menggelembung di Jalan Pasar Kembang, Surabaya, petugas gabungan Rabu pagi selesai melakukan pemadatan tanah dan pengaspalan. Jalan itu sudah bisa dilewati kendaraan kembali. Jalan yang menggelembung di Jalan Pasar Kembang, Surabaya sudah diperbaiki oleh dinas terkait, sehingga Rabu pagi jalan sudah bisa dilewati oleh kendaraan. Pembatas maupun rambu peringatan juga sudah dicopot. Muhammad Gayun yang rukonya berada tepat di sebelah lokasi mengatakan perbaikan sudah selesai pada pukul 12 malam. Dirinya bersyukur kini tokonya bisa buka kembali. Pak, pengerjaan aspal ini selesai kapan, Pak? Tadi malam Kira-kira jam berapa itu, Pak? dari jam 12. Jam 12-an ya, Pak? Ya, Tadi seluruh petugas sudah dari jam 12 sudah nggak ada di sini, Pak? ya. Bapak sebagai ini kena dampak nggak yang kemarin ada jalan itu? Kena dapat sedikit ya, nggak parah. Sempat melakukan penutupan toko nggak, Pak? Buka, masih buka. Tetap buka ya, Pak? Buka. Kini proyek pemasangan pipa PDAM sementara dihentikan sehingga tidak ada pekerja di sekitar lokasi. Sedangkan pipa PDAM yang terlanjur terpasang hanya diberi penutup dan penanda. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, setelah melakukan pencarian selama 8 jam, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi pendaki Gunung Lemongan, Lumajang yang mengalami hipotermia. Petugas mengevakuasi korban yang pingsan saat berada di puncak ketinggian 1.676 meter di atas permukaan laut untuk dibawa ke puskesmas. Tim SAR gabungan yang terdiri dari Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau TRC BPBD Lumajang, para medis, tagana hingga relawan Laskar Hijau mengevakuasi Sohibul Fatoni, 21 tahun pendaki Gunung Lemongan. Kondisi korban yang lemah membuat petugas harus menandunya. Selama perjalanan turun dari ketinggian 1.676 mdpl, petugas juga rutin mengecek kondisi kesehatannya. Sohibul Fatoni bersama ketujuh rekannya dievakuasi ke Puskesmas Kelakah untuk pemeriksaan kesehatan. Untuk kondisi saat ini, survivor sudah berhasil dievakuasi? Alhamdulillah untuk survivor sekarang sudah kita evakuasi ambulans. Sekarang kita melakukan observasi di puskesmas terdekat. Ketika nanti butuh penanganan khusus kita akan langsung ke rumah sakit. Tapi kita lihat dulu kondisinya nanti perkembangan di puskesmas Kelakah. Pendaki Sohibul Fatoni 21 tahun asal desa Kalisalam, Kecamatan Dringu, Probolinggo ini pingsan karena mengalami hipotermia saat mendaki Gunung Lemongan, Lumajang bersama 7 rekannya pada Senin 31 Juli. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, usai menabrak pemotor, pengemudi bus yang berniat untuk menolong korban malah dihajar warga di Ngawi. Tidak terima dengan penganiayaan dirinya, sopir bus akhirnya melapor ke polisi. Dalam video amatir terlihat bus PO Mirah jurusan Surabaya Yogyakarta berhenti karena menabrak seorang pengendara motor di Desa Mantingan, Kabupaten Ngawi, Senin siang. Kemudian sopir bus Andi Kurniawan 35 tahun warga Kabupaten Kendal, Jawa Tengah turun dari busnya untuk menolong korban. Saat bersamaan sejumlah warga juga berlarian untuk menghampiri korban. Namun naas seorang pria berkaos hitam yang datang langsung memukul sopir bus.
Akibatnya, warga lain yang terprovokasi juga ikut memukul. Aksi main hakim sendiri ini berakhir setelah seorang tukang ojek menyelamatkan Andi ke kantor polisi terdekat. Kini sopir bus berniat melaporkan kasus penganiayaan dirinya ke Polres Ngawi. Nggak terima, ada niatan baik, saya berhenti sama menolong korban, kok warga itu main hakim sendiri. Keroyok saya, ada yang mukuli saya, itu tetap saya nggak terima, itu tetap saya akan laporkan ke polisi. Ada berapa orang Mas yang mukulin? Kalau berapa orangnya saya kurang tahu, tapi ya tetap saya akan laporkan itu kejadian ini. Banyak yang mukulin Mas? Ya sekitar berapa itu, kalau seingat saya ya 2-3 itu. 3 orang ya? Polisi sudah menerima laporan sopir bus dan akan menyelidiki kasus ini dengan memeriksa para saksi dan meneliti rekaman video. Video tersebut menunjukkan adanya seseorang sedang dianiaya. Video tersebut baru kami terima hari ini, kemudian kami cek apakah yang bersangkutan yang ada di video melapor atau tidak. Sementara ini belum ada laporan. Nanti apabila nanti dari pihak tersebut akan buat laporan, tentunya akan kita tindak lanjuti. Sementara itu, korban pengendara motor yang terluka masih menjalani perawatan intensif di RSUD Dr. Suroto Ngawi. Dirku Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, kemarau panjang menyebabkan lahan pertanian jagung di Kabupaten Tuban gagal panen. Tanaman yang telah berusia 80 hari tumbuh kerdil dan menghasilkan bonggol kecil. Kondisi tersebut diperparah dengan serangan hama tikus. Lahan pertanian jagung di Desa Kowang dan Genaharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban dipastikan gagal panen. Kemarau panjang membuat sumur bor dan saluran irigasi kering, sehingga puluhan hektar tanaman jagung tidak mendapat pasokan air. Akibatnya tanaman jagung berusia 80 hari rusak. Pertumbuhan tanaman maupun bonggol jagung tidak maksimal sehingga tidak mungkin dipanen. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, petani semakin terpuruk dengan serangan hama tikus hutan yang populasinya meningkat selama musim kemarau. Koloni hewan pengerat ini menyerbu ladang dan memakan bonggol jagung. Alhasil jerih payah menanam jagung selama 3 bulan tidak membuahkan hasil. Petani menderita kerugian jutaan rupiah. Tak ada yang dapat mereka panen selain daun dan batang jagung untuk pakan ternak di rumah. Dimakan tikus. Terus kenapa itu kalau dimakan? Ya sudah nggak bisa dipaneni, dikasih lembu. Oh, dibuat pakan ternak gitu ya? Ya. Terus selain diserang tikus, kondisi jagungnya kenapa ini Bu? Kendil, kekurangan air. Ini memang nggak ada air belas ini Bu? Nggak ada. Sungai-sungai? Sungai jauh dari sini. Musim kemarau ini ya? Iya. Ini usia berapa Bu jagungnya? 2,5 bulan. Gagal panen ini nanti Bu? Iya, gagal. Petani berharap pemerintah daerah turun tangan menyelesaikan masalah pengairan yang terjadi hampir setiap musim kemarau. Selain itu, bantuan bibit dan pupuk sangat dibutuhkan para petani untuk menyambut musim tanam berikutnya. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. 3 wanita di Bondowoso dibekuk polisi karena menipu sejumlah perempuan dengan modus investasi beras dan mobil. Kami kembali sesaat lagi.